min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi dalam kegiatan pertemuan ke-10. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ilsa akan sharing dan diskusi mengenai pembahasan wanita muslimah dan kewajibannya terhadap saudaranya. Di mukadimah yang pertama yaitu yang saya bacakan Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dahulu, yaitu pada masa jahiliyah yang bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Pada ayat ini, pada ayat dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dalam tafsir Al-Bagdawi menurut Ibnu Mas'ud, al-hablu ini adalah al-hablu atau tali ini artinya adalah jamaah, di mana bermakna bahwa wajib atas kalian berjamaah. Bahkan sesuatu yang kalian benci bersama jamaah dan ketaatan adalah lebih baik dibandingkan sesuatu yang kalian benci dalam kondisi perpecahan atau bercerai-berai. Kenapa begitu? Karena dengan persatuan, segala perkara yang rumit ini bisa terselesaikan dengan musyawarah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Akan tetapi, perpecahan merupakan sebab dan timbulnya suatu kerusakan. Tete-tete salihah, sungguh beruntunglah kita dianugerahkan dengan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat agama Islam ini. Karena dengan Islam dan ajaran yang sempurna, Allah lembutkan hati yang tercerai-berai menjadi saudara yang seagama, sehingga kita dapat menjalin persaudaraan karena Allah dan tolong-menolong juga dalam menaatinya. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yaitu orang mukmin dengan mukmin yang lainnya ini adalah laksana bangunan yang tersusun rapi. Antara satu dan yang lainnya saling memperkuat. Hadis riwayat Muslim. Seperti kisah dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor adalah kaum yang menolong kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ini siapa? Yaitu kaum yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini mereka bukan saudara yang senasab, tapi karena mereka mempunyai ikatan yang lebih kuat, yaitu ikatan keimanan yang membuat mereka menjadi saudara seiman yang taat kepada Allah, sehingga membawa mereka kepada kebaikan, saling menolong karena Allah juga, dan itulah buah yang manis dari suatu ikatan yang lebih kuat. Ikatan yang lebih kuat di sini adalah saudara seiman. Tata salihah, salah satu nikmat memiliki saudara seiman adalah saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa iman manusia ini kadang ada di titik yang lemah, dan itulah salah satu manfaatnya kita berdekat atau mempunyai sahabat atau teman dekat yang juga saling mengingatkan. Karena jika salah satunya ini lemah imannya, maka salah satu sahabatnya akan selalu mengingatkan ia dengan cara menasehatinya ataupun dengan mencontohkan dengan perilaku yang baiknya. Nah, tata-tata solihah,
persaudaraan karena Allah ini juga perlu penjagaan. Nah, penjagaan yang telah dituntun oleh Allah dan juga Rasul, yaitu penjagaan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun hadis. Maka dengan penjagaan ini membuat nilai-nilai persaudaraan ini semakin terjaga. Dan bagaimana cara menjaga nilai-nilai persaudaraan ini? Dalam salah satu hadis disebutkan beberapa hak-hak dan adab dalam persaudaraan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, la tanajasu, wala tabagudu, wala tadabaru, wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din, wa kunu ibadallahi ihwanan. La tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hasad di sini adalah sifat yang tercela, artinya mengharapkan hilangnya kenikmatan dari seorang muslim lainnya atau orang lain. Dan la tanajasu, yaitu saling berbuat najasi. Najasi di sini adalah menipu atau artinya tawar-menawar suatu dagangan dengan harga yang lebih tinggi untuk mengecoh orang lain membelinya dengan harga yang tinggi pula. Wala tabaghadu, dan janganlah sekalian saling membenci. Tabaghadu di sini sendiri tidak artinya yaitu melakukan menghasut orang untuk membenci orang lain. Lalu tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Ataupun tadabaru ini artinya tidak menegur sapa ataupun berdiam diri, dan juga memutus silaturahmi. Sedangkan kita juga tahu bahwa orang yang memutuskan silaturahmi juga diharamkan oleh Rasulullah. Bahkan ada hadis yang menyebutkan tidak dihalalkan bagi saudara muslim untuk bermusuhan lebih dari 3 hari. Lalu juga wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang di atas penjualan yang lainnya. Artinya jangan menjual barang yang telah dibeli oleh orang lain lalu dijual ke orang lain dengan maksud untuk mendapatkan manfaat yang lebih. Lalu wakunu ibadallahi ihwanan, dan jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Lalu selanjutnya seorang muslim terhadap muslim yang lain ini, dia tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, berdusta kepadanya, meremehkannya. Lalu dilanjutkan dengan hadis kulal muslimi ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Artinya setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Di mana setiap muslim terhadap muslim lainnya mempunyai hak untuk 3 hal tersebut, yaitu tidak saling membunuh, mencuri, dan merendahkan kehormatan manusia. Adapun nas dari Al-Quran yang mengenai persaudaraan ini ada dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10-12. Ayat 10-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum tarhamun. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakun khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal Islam. Artinya
Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan janganlah sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang merendahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Kata Solihah, sesama muslim itu bersaudara. Karena persaudaraan yang lebih erat dibandingkan persaudaraan pertalian darah. Karena kalau persaudaraan senasab, jika wafat maka terputuslah setiap amalannya, dan nasab itu tidak tidak membantu kita dalam di akhirat nanti. Namun jika kita bersaudara dengan saudara yang seiman, saudara yang seakidah, maka saudara tersebut akan membantu kita di akhirat nanti. Semakin kita menyambung silaturahmi dengan manusia dengan manusia yang seiman, sesama muslimah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan semakin menjambung kasih sayangnya kepada kita. Nah, semakin seorang tidak memiliki kebencian kepada orang lainnya, maka semakin indah pula hidupnya di dunia dan akhirat. Dan jika dapat diringkas, kewajiban muslim terhadap muslim lainnya adalah jangan menyakiti atau menzalimi saudara muslim, baik itu dengan perbuatan, dengan perkataan, dari yang menyakiti hati. Dan yang lebih baik untuk kita sebagai seorang muslim kepada muslim lainnya, jika berjauhan adalah saling mendoakan. Saling mendoakan agar dosa-dosa saudaranya dapat diampuni, dibebaskan dari neraka, dan berhasil menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin cukup sekian pembahasan dari Ilsa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup saya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Teh Ilsa. Tadi penjelasannya singkat, padat, namun jelas ya. Nah, barangkali coba Teteh-teteh sebelum kita refleksi ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Mangga. Oke, berarti tidak ada yang mau menambahkan ya. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita langsung ke refleksi aja ya Teteh-teteh. Nah, Mangga Teteh-teteh berikan tanggapannya atau refleksinya mengenai kewajiban wanita terhadap saudaranya. Mangga dimulai dari Teh Memei dulu. Alah, abi heula teh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait pembahasan TLC, alhamdulillah bisa dicerna dengan baik ya. Makasih banyak. Terus dapat dipahami juga. Namun masih secara umum ya. Ini aja sih tentang saudara di sini maksudnya saudara seiman secara agama gitu ya, sesama Islam, sesama muslimah atau saudara yang saudara dalam ikatan darah atau keturunan itu masih ya pembahasannya masih umum mungkin ya gitu. Itu sih. Tapi di Islam mah gitu ya. Meskipun gak sedarah juga, sesama saudara mah memang benar-benar hubungannya perilaku sesama muslimah itu benar-benar harus dijaga dan bahkan bisa jadi kayak lebih dari saudara kandung sendiri gitu. Itu sih Teh. Iya, betul. Terima kasih Teh Mei yang sudah menyampaikan refleksinya. Ya, langsung aja saya tanggapi ya. Mungkin tadi yang dimaksud Teh Ilsa itu saudara secara
apa ya, secara se-Islam gitu ya. Tapi betul tadi kata Teh Meme sendiri yang sudah jawab ya, di Islam itu ternyata saudara saudara se-Islam dengan saudara se-Ikhwah itu, eee, statusnya sama gitu ya, statusnya sama dalam segi muamalah. Namun dalam segi, nasab dan lain sebagainya nanti mungkin itu urusannya berbeda ya. Kayak itu aja mungkin. Oke, lanjut ke Teh itu siapa yang masuk duluan Teh? Teh Gina, mangga Teh Gina. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Teh Ilsa, materinya tadi juga cukup jelas ya, banyak banget yang dibahas gitu sampai ya jadi kalau disuruh ngulangi lagi kayaknya bakal susah gitu karena tadi materi yang disampaikan Teh Ilsa juga banyak banget ya buat ukuran aku gitu. Pak, untuk yang tadi ya, yang bisa diambil gitu sama aku pribadi, kewajiban muslimah terhadap saudaranya, saya bingung. Tadi itu ada yang tidak apa namanya, jadi tidak saling merugikan ya. Tadi itu ada kata dari salah satu hadisnya itu melarang kalau misalnya kita misalnya membeli sesuatu terus kita jual lagi kepada saudara kita dengan harga yang lebih tinggi atau menipu dalam berdagang. Kan sering ya kita kayak gitu, mungkin apalagi sekarang itu kan udah zaman COD ya, semua barang bisa kita beli dan sering gitu saya juga ngedenger mengalami juga kalau misalnya ada ketika kita beli barang di online shop terus ternyata nggak cocok, kita jual lagi gitu dengan saudara kita dengan supaya nggak rugi, jadi dilebih-lebihin lah di kualitasnya, di uh, lebay-lebaykan gitu. Nah itu sering kejadian, padahal kan tadi ya ada salah satu dari hadisnya juga nggak boleh sesama saudara itu saling merugikan atau membuat orang lain rugi. Itu aja Teh mungkin kalau dari saya. Oke, terima kasih tanggapannya. Teh Ilsa mau dijawab dulu, Teh Ilsa sama Teh Ilsa? Iya boleh Teh. Dari Teh Gina itu, jadi pertanyaannya apa hukumnya COD ya? Kurang lebih seperti ini Teh. Bukan hukum sih lebih. Oh iya gimana Teh? Sebenarnya bukan COD ya Teh. Jadi tadi itu kan Lebih. Dari materi yang Teh Elsa sampaikan itu ada jangan membuat dalam berjual beli dengan saudaranya, kalau nggak salah ya, Ya. ada, jadi jangan sampai merugikan. Terus saya ngambil contohnya mungkin kalau dari sekarang itu kan sering kita beli barang online, terus ternyata nggak cocok, kita jual lagi ke saudara dengan harga yang lebih gitu, biar lebih untung Oh. padahal kualitasnya gitu. Maksudnya gitu Teh. Oh iya, kalau itu kan yang la tanajasu itu ya. Janganlah Iya. saling membuat najasi. Yang artinya najasi ini adalah menipu, yaitu tawar menawar dagangan lebih tinggi untuk mengecoh pembeli lain. Nah, kalau tadi pembahasannya Teh Gina, beli barang terus kita tidak cocok lalu kita menjualnya kepada saudara yang lainnya, terus untuk dapat untung kita lebihkan harganya gitu. Nah, kalau itu menurut Ilsa itu hal yang dibolehkan karena itu kan apa ya, haknya kita yang mempunyai barangnya, mau dilebihkan ataupun harganya sama ataupun bahkan dikurangi itu sudah menjadi apa ya, tanggung jawabnya kita sebagai penjual atau yang mempunyai barangnya. Nah, kalau di sini artinya najasi ini adalah tawar-menawar dagangan. Jadi menawar barang dengan tujuan untuk mengecoh orang lain membeli harga yang lebih tinggi. Jadi contohnya misalnya si A pembeli ini ternyata adalah temannya si
penjual. Nah, si A ini menawar harga yang ditinggi-tinggiin gitu. Misalnya membeli HP misalnya 1 juta, terus sama penjualnya menjual HP misalnya 1 juta. Terus si A ini menawar harga dengan misalnya 900.000. Terus ya tujuannya untuk mengecoh misalnya 900.000 aja bisa katanya tuh, padahal mereka itu di belakangnya sudah berkomplot, harga aslinya misalnya cuma 500.000 tapi dikecoh sama si pembeli si A untuk udah nggak apa-apa ya A, misalnya harganya 900.000. Nah, ini tuh untuk mengecoh, terus mengecoh si pembeli yang lain biar si pembelinya juga beli dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya, "Ya udah nggak apa-apa A, jualnya ke saya aja, harganya 1 juta." Nah, kalau kayak gitu berarti tidak boleh, artinya menipu. Jadi si si pembeli A ini berkomplot dengan si penjual untuk menjual harga yang lebih tinggi padahal harganya di bawah tersebut gitu. Kalau misalnya, masalahnya Teh Gina ini udah masuknya ke jual beli biasa gitu yang memang kita sebagai penjual mempunyai hak untuk menurunkan harganya atau melebihkan harganya. Tapi kalau untuk kualitas lebih baik ya jangan dilebay-lebaykan, kita sebagai penjual yang baik ya ngasih tahu kekurangan produknya gitu, biar tidak terjadi penipuan. Mungkin sekian. Mungkin kalau ada yang mau nambahin boleh. Kalau dari Ilsa kayak gitu sih. Oke, mangga Teteh barangkali ada yang mau nambahin dulu? Gimana Teh Gina? Teh Gina buka mic kayaknya. Iya Teh. Jadi kalau misalnya kita beli barang terus ternyata kita nggak cocok, kita jual dengan harga yang lebih tinggi, itu nggak masuk ke menipu ya berarti. Iya. Iya Teh, Oke. betul. Iya Teteh betul tadi kata Teh Ilsa ya. Jadi kalau misalkan kita dalam segi tidak cocok untuk barang yang sudah kita beli gitu, terus kita itu tuh punya kewajiban, punya hak, bukan kewajiban, punya hak untuk menjualnya kembali gitu ya, daripada mubazir kan kalau nggak dijual lagi juga. Cuman yang dimaksud dengan dilarang jual beli apa namanya tuh yang dimaksud di sini tuh adalah jual beli yang merugikan secara ada kecacatan gitu di dalamnya. Ada unsur kebohongan, ada unsur istilahnya mah ada unsur ya kebohongan gitu. Misalkan tadi kayak beli sesuatu terus kita nggak cocok. Nah, nggak cocoknya tuh misalkan puntennya ini mah sobek ya, sobek. Terus kita jual, Aka udah jual, dibeli ya, tanpa ada tanpa dilihat-lihat dulu dan lain sebagainya. Terus kita jual aja. Nah, itu tidak boleh karena ada unsur ketidakjujuran. Terus kemudian kita juga tahu misalkan ini kualitasnya tidak baik nih. Misalkan gini. Terus kita jual. Nah, ke orang yang istilahnya mah dia tuh istilahnya mah lemah dalam segi pemikiran gitu ya. Kayak misalkan jadi maksudnya ketika kita jual beli itu harus benar-benar antara penjual dan pembeli itu tahu kondisi barang, Teteh ya. Kondisi barang, terus jangan sampai ada yang istilahnya mah merasa ditipu gitu ya. Kalau Teteh mau melebihkan tidak apa-apa, kalau Teteh mau mengurangi juga tidak apa-apa, itu hak Teteh, termasuk muamalah yang diperbolehkan. Cuman itu syaratnya antara si penjual dengan si pembeli harus sama-sama ridho dengan barang yang dibelinya gitu. Jadi jangan sampai ada kebohongan di antara kita. Ada satu hadis ya, saya teh lupa lagi ya bunyinya gimana, cuman disampaikan seperti ini. Sebetulnya sebaik-baiknya pekerjaan itu adalah pedagang dan seburuk-buruknya pekerjaan adalah pedagang. Nah, makanya sebetulnya jual beli itu kayak sepele gitu ya, kayak yang kita dapat keuntungan atau kita dapat sesuatu di dalamnya. Padahal ada
unsur-unsur jual beli yang tidak boleh kita langgar sama sekali, yaitu yang pertama kejujuran gitu ya. Nah, kejujuran itu teh yang harus kita, apa ya, kedepankan asasnya gitu ya. Kalau kita mau jual beli apapun, usahakan ya, si penjual dan si pembeli itu harus benar-benar tahu kondisi barang kita, terus juga harus benar-benar istilahnya mah ridho keduanya gitu ya. Gitu Teteh, itu aja mungkin tambahan dari saya mah, barangkali ada dari Teh Ilsa lagi atau gimana? Enggak? Oke, sepertinya sudah saja. Lanjut ke Teh Eli. Teh Eli tadi ada, Teh Eli keluar. Teh Tiara, mangga Teh Tiara. Baik, bismillah. Sebelumnya minta maaf tadi telat juga masuknya, cuman untuk mereview ulang bukannya yang Tiara pahami tentang wanita muslimah dan kewajiban terhadap saudaranya. Tertarik tadi yang Teh Gina sih tanyakan, betul ya, karena dalam kita tidak boleh membohongi saudara kita sendiri dengan hal seperti itu. Contohnya di dalam jual beli seperti itu. Untuk tadi kasus yang tadi untuk menjual barang, membeli barang tapi kita tidak cocok. Emang betul tadi yang disampaikan Teh Ilsa bahwa kita itu berhak untuk menjual barang itu untuk melebihkan harga, untuk mengurangi atau masih tetap di harga tersebut, karena barang itu kan sudah menjadi hak milik kita. Jadi kita berhak untuk menjualnya berapapun, tapi dengan catatan tadi betul kita harus jujur tentang kualitas barang tersebut. Seperti itu. Jadi kita emang tidak boleh melebih-lebihkan si kualitas barang tersebut, padahal nggak seperti itu gitu. Nah, dan terus mungkin di sini ada wanita muslimah, kewajibannya itu terhadap saudaranya ada mungkin senantiasa yang Tiara baca gitu ya, senantiasa berbuat baik, tepat janji kepada saudara-saudaranya. Terus kita juga di sini harus bisa senantiasa menjaga lisan kita gitu, meskipun terkadang kita ya kalau misalnya dalam satu perkumpulan gitu, padahal niatnya kita bercanda gitu, tapi kan kita tidak pernah tahu ya candaan kita itu apakah akan menyakiti hati teman kita atau enggak gitu. Nah, mungkin di situ sih yang perlu kita jaga gitu. Kita harus senantiasa tahu gitu ya kondisi dari teman kita atau saudara-saudara kita seperti itu. Jadi pentingnya di sini kita menjaga lisan kita gitu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Meskipun kita niatnya emang bercanda, tapi kan kita tidak pernah tahu ya, mungkin saudara kita itu mungkin sedang ada masalah dan tidak ingin diajak bercanda gitu. Kita juga harus bisa menjaga hal itu gitu. Dan kita juga senantiasa untuk selalu menepati janji-janji kita kepada saudara kita. Jangan sampai kita itu ketika kita senang ya, kita terlalu cepat untuk memutuskan suatu perkara. Misalnya ketika kita senang, kita mudah banget untuk berjanji gitu. Enggak ya, tapi kita harus pikirkan dulu gitu, janji-janji kita terhadap saudara kita. Bisa jadi takutnya gitu, kita menjanjikan suatu hal tapi kitanya sendiri yang malah tidak bisa gitu. Jadi untuk untuk berbuat seperti itu kita harus pertimbangkan gitu. Jangan kita berjanji di saat kita senang. Gimana sih? Ya intinya mah jangan di saat kita senang gitu kita berbuat janji gitu, ditakutkan janji itu tidak tertunaikan gitu. Mungkin itu sih Teh, dan dan kita juga harus senantiasa gitu untuk berlemah lembut kepada saudara kita gitu. Itu juga untuk menjaga
tali silaturahmi kita dan ya untuk memperpanjang tali silaturahim kita. Mungkin itu Teh yang bisa Tiara sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah. Oke, terima kasih Teh Ilsa. Teh Teh Tiara. Tadi Teh Tiara menambahkan tentang sikap sikap berbuat baik kepada saudara kita ya. Kemudian dalam hal perkataan dan juga perbuatan. Juga tadi jangan lupa, jangan terlalu tambahannya itu harus bisa peka terhadap keadaan saudara kita gitu ya. Jangan sampai niat baik kita karena kita tidak peka terhadap keadaan saudara kita, jadi malah bumerang untuk kita sendiri gitu ya. Terima kasih Teh Tiara. Kemudian selanjutnya Teh Eli, mangga Teh Eli. Teh Eli? Kayak kalau Teh Eli kayaknya masih gangguan sinyal. Teh Meisya, mangga. Iya, bentar. Tadi kalau refleksi dari Mei, secara ringkas aja ya. Kewajiban dari yang tadi Teh Ilsa sampaikan, cuman sedikit mungkin yang bisa disampaikan kembali. Kewajiban kita sebagai wanita muslimah kepada saudara sama muslim, yaitu ada dua. Yang pertama, jangan menyakiti atau menzolimi hati mereka, mau dengan perkataan ataupun perbuatan kita. Nah, yang kedua, kita bisa saling mendoakan, bisa yang paling dekat ataupun saudara yang jauh, karena seperti yang pernah yang pernah disampaikan dalam materi sebelumnya, doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seseorang yang berada di kejauhan untuk orang yang berada di tempat jauh pula. Jadi untuk saudara kita yang jauh juga kita bisa saling mendoakan gitu ya. Lalu tadi Teh, oh ya, nikmat yang paling indah itu ketika kita memiliki saudara seiman. Karena ketika kita memiliki saudara yang seiman, kita bisa saling mengingatkan. Tadi Teh di Quran surat Al-Hujurat, yang artinya kalau nggak salah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Terus maka damaikanlah jika mereka ada yang berselisih gitu, agar kamu mendapatkan rahmat. Kalau nggak salah gitu isinya. Mungkin itu aja Bu yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Teh Meisya. Tadi tambahan dari Teh Meisya itu tentang tentang apa sih namanya tuh bahasa Arabnya tuh, kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu memberikan memberikan pertolongan kepada saudara kita gitu ya, dalam hal tolong menolong dalam kebaikan. Salah satunya adalah tadi menjaga suasana di lingkungan sekitar saudara-saudara kita, suasana yang baik gitu ya, suasana yang positif gitu ya. Jangan sampai ada perselisihan di antara saudara-saudara kita gitu ya. Kalau misalkan ada, kita bertanggung jawab untuk mendamaikan saudara kita dengan cara yang baik dan tepat juga gitu ya. Oke, selanjutnya dari Teh Eli, mangga Teh Eli. Iya, saya punten ya, tadi ada tamu jadi saya tidak menyimak seluruhnya. Oh iya Teh, nggak apa-apa. Cuman mungkin sedikit yang saya tangkap ya, mencintai saudara kita seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri gitu ya. Berarti kan kita tidak ingin yang buruk terjadi pada diri kita gitu. Sama halnya
ketika ingin kita dibaikin sama saudara kita, ya kita juga harus baik kepada mereka gitu. Jadi mencintai saudara seperti kita mencintai diri kita sendiri. Tadi ya, memberikan kebaikan dari segala arah gitu ya. Tentunya masih dalam batasan-batasan syariat. Nah, kemudian selain memberikan kebaikan, mencintai dirinya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri gitu ya, menyayangi diri kita sendiri, kemudian saling menasehati dalam kebaikan, terus juga menutupi aibnya kali ya. Kita harus menutupi aibnya gitu. Walaupun mungkin nanti ada satu waktu kita ada selek sama dia gitu. Ada hal-hal yang mungkin tidak tidak sependapat ataupun dalam bermuamalah mungkin ada masalah gitu ya. Tapi tetap kita harus menjaga aibnya. Seperti halnya dalam hadis bahwa tidaklah seorang hamba menutupi aib seorang hamba lagi gitu ya. Kecuali Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat gitu. Itu aja teh dari saya. Makasih. Oke, baik teh. Eli, terima kasih. Tadi bagus sekali ya tambahannya tentang tambahan yang saya soroti itu tentang kita itu maksudnya ini adalah hal yang wajar gitu ya. Ketika kita berteman ya dengan saudara semuslim kita gitu, saudara serumah gitu ya, atau saudara senasab gitu ya, tentang perselisihan itu sangat wajar ya, karena kita itu beda orang, beda kepala, beda beda latar belakang dan lain sebagainya gitu ya. Perselisihan itu adalah hal yang wajar, tapi jangan sampai gitu ya, ketika kita berselisih dengan teman kita, dengan saudara kita malah istilahnya mah terbawa emosi, terbawa bujuk rayu setan untuk mengumbar-ngumbar aib saudara kita yang sebelum kita emosi, kita itu baik-baik saja dengan mereka dan kita senang dengan keberadaannya. Jangan sampai kita lupa gitu ya terhadap semua kebaikan yang saudara kita lakukan kepada kita dan kita hanya mengingat-ingat keburukan yang saudara kita lakukan saja sehingga kita ketika menyampaikan aib gitu ya, kita tuh ingatnya yang buruk-buruknya aja. Nah, nanti mungkin ini juga jadi pelajaran buat kita semua gitu ya, ketika kita ingin mencoba membuka aib saudara kita atau membuka aib teman-teman kita, coba dipikirkan lagi kebaikan apa saja sih yang saudara kita sudah lakukan kepada kita. Atau teteh-teteh boleh gitu ya, curhat kepada orang yang tepat, yang bijaksana, yang tidak membuat masalah-masalah yang teteh hadapi gitu ya, kesalahan teteh terhadap saudara teteh, jadi malah tambah memburuk gitu. Karena biasanya ketika ini mah jadi apa ya, jadi toksik gitu ya. Ketika kita udah berani gitu ya, menyebarkan aib saudara kita, itu tuh pasti masalah lebih panjang lagi gitu ya. Udah mah lebih panjang secara intern gitu ya, pasti panjang juga ke dalam apa ya namanya tuh, langkah yang kita ambil dalam penyelesaian tuh pasti panjang lagi gitu ya. Masih yang harusnya kita menyelesaikannya dengan cara yang sederhana, karena kitanya keceplosan menyebarkan aib saudara kita gitu ya, bisa jadi itu tambah lebih rumit. Nah, makanya hati-hati dalam menyebarkan cerita gitu ya. Kalau misalkan kita bercerita, curhat, harus belajar pilih-pilih teman mana yang sekiranya bisa membantu persoalan kita dengan saudara kita, dan teman mana yang sekiranya cuman hanya ingin mendengarkan aja atau cuman sekedar ingin ya yang penting mah rame gitu ya. Nah, jangan atau ngedengerin cerita kita doang gitu, udah gitu mah udah ya jangan. Tapi kita harus punya teman yang bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak gitu ya. Oke, terima kasih Teh Eli. Oke, alhamdulillah ya. Refleksinya bagus sekali. Tadi ada tanya jawab juga. Oke, barangkali teteh-teteh ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada Bu kayaknya. Udah cukup dari Mei. Oke, dari yang lainnya? Sudah cukup teh. Cukup teh. Cukup. Oke.
Alhamdulillah ya, Cukup. kalau cukup, kita sepertinya cukupkan juga. Hari ini tidak ada sesi diskusi. Kenapa tidak ada sesi diskusi? Karena, menurut saya hari ini tuh teteh-teteh udah Masya Allah gitu ya, luar biasa gitu ya. Terus kemudian waktunya juga mepet, tinggal 4 menit lagi. Jadi mungkin nanti di sesi berikutnya kita adakan sesi diskusi ya. Oke, itu aja mungkin teteh-teteh. Ya, hari ini pertemuannya sekian dulu ya. Hari ini pertemuan tentang kewajiban muslimah terhadap saudaranya. Itu menarik sekali ya teteh-teteh, ternyata ada beberapa hal yang kita terngiang-ngiang kembali gitu ya terhadap apa yang sudah kita lakukan kepada saudara kita. Mudah-mudahan itu tuh jadi pengingat buat kita juga gitu ya untuk berhati-hati dalam bersikap dan bertindak gitu ya. Dan bersikap dan berbicara gitu ya. Nah, jangan sampai gitu ya apa yang kita lakukan kepada saudara kita itu tuh menzolimi saudara kita gitu ya teteh-teteh. Hati-hati dengan sikap kita yang kurang bijaksana, hati-hati dengan lisan kita yang kurang bijaksana. Jangan sampai ketidaktahuan kita terhadap apa yang tidak kita lihat gitu ya, atau terhadap apa yang kita lihat tapi kita tidak fahami gitu betul-betul apa yang terjadi pada saudara kita tuh malah jadi apa ya, hal yang istilahnya mah ketika kita ketemu saudara tuh ya udah we gitu ya, gitu aja gitu maksud kumaha maksudnya teh. Ya jadi jangan sampai keberadaan kita terhadap saudara kita tuh tidak ada artinya gitu, atau bahkan kita adalah saudara yang istilahnya mah malah lebih banyak memberikan kesakitan dan kepahitan untuk saudara kita daripada memberikan manfaat untuk saudara kita gitu ya. Hati-hati teteh-teteh, seperti yang sudah teteh-teteh sampaikan gitu ya di materi sebelum-sebelumnya. Ya ingat kita tuh saudara sampai nanti ya di hari kiamat juga nanti kita adalah saudara. Bahkan kita itu akan saling mencari gitu saudara kita mana, dan kita juga akan saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai nanti di akhirat teteh-teteh menjadi orang yang rugi atau orang yang bangkrut gitu karena kita selama di dunia malah menyusahkan saudara kita gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan di at least lah di perkumpulan kita kali ini aja gitu ya, halaqah gitu atau perkumpulan apapun, setidaknya kita itu saling memberi manfaat antara satu dengan yang lainnya. Saling memberi manfaatnya tidak usah dengan hal-hal yang istilahnya mah di luar ekspektasi kita atau jadi harapan yang istilahnya mah kita tuh pengen kayak gitu tapi istilah tangan sampai tidak usah, dengan cara kita jadi saudara yang baik aja, dengan menjaga lisan, dengan menjaga perbuatan gitu, itu aja sudah cukup gitu ya, minimal kita tidak menyakiti saudara kita. Itu aja mungkin ya teteh-teteh. Alhamdulillah ya, pas 20.20 kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teteh-teteh jangan lupa hafalannya, setorannya ya ayat 1 sampai 8. Oke, terima kasih. Mangga teteh-teteh pilih badai istirahat dan siap-siap buat besok. Ya, makasih Teteh. Doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu